Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sialan, media Vietnam anggap aksi brutal Nguyen Hong Puch terhadap Haikal Al-Hafiz sekadar trik bermain. Aksi brutal pemain Vietnam di final Piala AFF U-23 2023 terhadap Haikal Al-Hafiz mendapat pembelaan dari publik negeri Naga Biru. Masyarakat tanah air tengah dibuat geram dengan aksi brutal pemain Vietnam Nguyen Hong Puch terhadap anggota timnas U23 Indonesia di final Piala AFF U23 2023 Haikal Al-Hafiz. Hong Puch tentu menjadi target tak hanya netizen tetapi juga tokoh penting di tubuh timnas Indonesia sampai tokoh tanah air. Ketua Badan Timnas Sumarji dan Presiden Klub Madura United Aksanul Kossasi sepakat agar Indonesia mempertimbangkan keikutsertaan di Piala AFF. Hal ini bahkan mendapat respons dari media lokal Vietnam, menariknya justru memberikan pembelaan terhadap aksi brutal Hong Puch. Salah satu media Vietnam, Soha.vn, menganggap tindakan Hong Puch menyikut kepala bagian belakang Haikal hanya sekadar trik bermain. Publik Indonesia tak puas dengan trik bermain Nguyen Hong Puch di final Piala AFF U-23 2023, tulis Soha.vn. Tidak media, tidak pemain timnasnya sama-sama tidak berotak dan brengsek. Bagaimana tidak tindakan seperti itu dibilang hanya sekadar trik bermain? Tindakan sangat berbahaya tersebut sangat tidak patut dilakukan. Seharusnya pelanggaran memukul dengan sengaja bisa didenda sangat tinggi dan ada hukuman larangan bermain. Alhamdulillah, kabar gembira. Isu timnas Indonesia keluar AFF sampai hebohkan media Cina. Gabung EAFF jadi solusi akhir. Kalian semua setuju Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Silahkan komentar di bawah ya. Di sisi lain, salah satu media Tiongkok, Sohu, turut menyoroti kemungkinan Indonesia mengajukan diri untuk bergabung dengan EAFF, East Asian Football Federation. Menurut informasi terkini, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan EAFF. Namun saat ini kursi puncak EAFF sedang kosong dan Presiden Du Zhaochai telah dipecat, tulis media Tiongkok Soho. EAFF adalah wadah bagi negara-negara sepak bola Asia Timur, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Dalam pandangan media Sohu, kehadiran Indonesia dalam EAFF akan memberikan tekanan signifikan kepada Tiongkok, terutama dalam persaingan dengan Jepang dan Korea Selatan. Media Tiongkok Sohu menyimpulkan bahwa langkah Indonesia untuk bergabung dengan EAFF meskipun memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap kompetisi akan menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Dua pemain Vietnam sah menjadi tersangka kebrutalan ke pemain timnas Indonesia. Doan Van Hau dan Nguyen Hong Puch dibekukan beserta Vietnam dari AFF, AFC, dan FIFA jadi harapan saya. Di sisi lain, Vietnam tak berhenti menciptakan pemain kontroversial. Nguyen Hong Puch meneruskan jejak Doan Van Hau. Indonesia sekali lagi menjadi korban tindak tanduk bukan olahragawan pemain Vietnam di ajang internasional. Netizen Indonesia juga cermat menangkap keberingasan pemain Vietnam yang tak terlihat sebagai pemain sepak bola. Bek kanan pengganti Nguyen Hong Puch tertangkap kamera menyikut bek kiri Indonesia, Haikal Al-Hafiz. Aksi Hong Puch tak pantas dilakukan seorang atlet, apalagi dengan sepenuh tenaga dan niat melukai seperti seorang kriminal. Sayangnya wasit tak melihat insiden tersebut dan Hong Puch bisa meneruskan laga hingga Vietnam memenangi adu penalti. Sebelumnya, Vietnam telah menciptakan pemain bertipe serupa dalam diri Doan Van Hau.
Doan Van Hau membuat Evan Dimas mengalami cedera hingga berkaki roda pada final SEA Games 2019. Belum puas dengan itu, Doan Van Hau yang kini menembus timnas senior Vietnam melancarkan tackle gunting kepada Dendi Sulistiawan di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pengamat sepak bola Vietnam sebut Shin Tae-yong seperti anak kecil saat timnas Indonesia U23 telan kekalahan dari Vietnam U23. Komentar ini disampaikan Phum Man Hai buntut dari kegaduhan pasca final Piala AFF U23 2023. Terlepas dari itu, buruknya kinerja wasit Hiroki Kasahara yang memimpin jalannya laga menjadi sorotan utama ofisial timnas Indonesia U23 termasuk Shin Tae-yong. Salah satu yang paling membuat geram adalah di babak kedua saat pemain timnas Vietnam U23, Nguyen Hong Puch, dengan sengaja menyikut kepala fullback kiri timnas Indonesia U23, Haikal Al-Hafiz. Akan tetapi wasit tidak memperhatikan hal tersebut sebagai pelanggaran. Akibat hal ini, Shin Tae-yong sempat mengeluarkan pernyataan tentang buruknya kinerja wasit Hiroki Kasahara. Namun pernyataan Shin Tae-yong ini ternyata menuai kritikan dari pengamat sepak bola asal Vietnam, Phum Man Hai. Menurutnya, pada kejadian Haikal, Nguyen Hong Puch memang salah dan sepantasnya mendapat pelanggaran. Phum Man Hai juga memberi pendapatnya terkait dengan pernyataan Indonesia yang ingin pindah federasi. Secara tegas, Phum Man Hai menyatakan hal itu adalah sikap yang kekanak-kanakan. Lebih lanjut, ia kembali menyalahkan Shin Tae-yong dengan mengatakan sikapnya sangat buruk dan seperti anak kecil. Bahkan, ia menyebut Shin Tae-yong belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.